Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 308, Lakon Sumbodro Kromo. Walau seluruh peserta kirap telah lepas dari alun-alun kota Dwarawati, namun para penonton masih bertahan di alun-alun. Mereka enggan meninggalkan alun-alun karena masih ingin melihat kembali kedatangan seluruh peserta kirap dari ujung jalan yang lain. Yang tak kalah meriahnya adalah yang di tepian pantai. Tempatnya yang luas memungkinkan banyak orang berkumpul di tempat itu. Para warga pesisir yang setiap harinya bergulat dengan ombak lautan, hari ini sengaja tidak meluangkan waktunya seharian untuk menyambut gawe agung rajanya. Demikian juga para istri mereka yang sehari-hari bergulat dengan ikan tangkapan suaminya dengan mengemas dan menjualnya. Kini mereka berkumpul di pesisir pantai untuk menyaksikan peristiwa langka yang takkan mungkin akan disaksikannya lagi. Mereka yang kesehariannya berpakaian seadanya, kini mereka berdandan sepantasnya untuk ikut menyambut pawai agung di negerinya, Dwarawati. Para peserta kirap pun memberi kesempatan kepada para penonton di pesisir itu dengan berhenti sejenak. Para warga pesisir yang jarang mendapat hiburan itu kini sangat puas bisa menyaksikan seluruh rangkaian kirap yang sungguh sangat mengagumkan. Matahari telah condong ke barat ketika para penonton di alun-alun kembali bersorak-sorai. Mereka telah mendengar cambuk dadung awuk menggelegar memekakkan telinga. Semua mata kini tertuju di ujung jalan yang berbeda dengan ketika para peserta kirap meninggalkan alun-alun. Sedangkan di angkasa dari balik awan terdengar gending ladrang kebo giru dengan lebih keras. Dadung awuk di atas kebun danu kembali membuat gerakan-gerakan yang mengagumkan. Para penonton pun bersorak-sorai dengan sukaria. Namun akhirnya dadung awuk dan kebun danu masuk ke gapura kraton, yang kemudian diikuti oleh para peserta kirap seperti ketika mereka berangkat. Setiap rombongan masih mendapat sambutan yang meriah oleh para penonton. Berturut-turut kemudian adalah bergodo prajurit 40 yang bersenjatakan tameng dan pedang. Mereka masih utuh dan tegap. Di belakangnya Raden Sombo Wisnubroto naik kuda kebanggaannya menebar senyuman tipis. Banyak para gadis yang melambai-lambaikan tangannya bahkan dengan mengibas-kibaskan sapu tangan. Menyusul masuk ke pura adalah rombongan Raja Kumbino, Prabu Bismoko alias Raden Haryo Prabu Rukmo. Setiap rombongan satu persatu kembali memasuki gapura kraton Dwarawati. Namun para penonton kembali dikejutkan oleh para bidadari yang terbang melayang di atas mereka, masih dengan menebarkan kuntum-kuntum bunga yang semerbak wangi. Tetapi kali ini para bidadari tersebut terbang melayang semakin lama semakin menjauh dari atas alun-alun. Bahkan para bidadari tersebut kemudian menebarkan bunga-bunga itu untuk seluruh penduduk kota raja. Para bidadari kemudian terbang melayang semakin lama semakin tinggi dengan selendang yang berkibar-kibar. Akhirnya mereka hilang di balik awan. Bersamaan dengan itu alunan gending dari gamelan Lokananta pun sudah tidak terdengar. Sejenak kemudian para penonton dikejutkan oleh benda berkilau-kilauan yang terbang menyusul para bidadari. Benda yang berbentuk pohon hidup ternyata adalah pohon pari Jotho Kencono yang telah diambil kembali oleh dewa. Dan di belakang pohon pari Jotho Kencono
Melayang pula pusaka dewa yang berbentuk batang pohon yang tidak terlalu besar. Kayu klepu Dewandaru juga telah diambil oleh dewa. Para penonton menyaksikan semua itu dengan ternganga. Mereka puas namun juga kecewa, karena semua itu tidak selamanya ada di Dwarawati. Kini telah kembali ke Kadewatan, tempat para dewa bersambung. Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah.